Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Artan yang sedang pergi ke sebuah rumah sakit untuk bertemu dengan seorang dokter yang merupakan istrinya sendiri, di mana seorang resepsionis tua malah mempermainkannya dengan menyuruhnya ikut mengantri dan melewatkan antriannya begitu saja. Marah dengan si resepsionis, Artan dengan emosinya langsung mengeluarkan senjata dan menyuruh si wanita untuk segera memanggilkan istrinya saat itu juga. Dia adalah Louis, seorang dokter sekaligus istri dari Artan. Ia langsung menghentikan kegiatan prakteknya setelah mendengar ada kegaduhan. Yang betapa terkejutnya dia saat melihat sosok lelaki tengah berdiri memegang senjata yang tiada lain adalah suaminya sendiri. Setelah bertemu dengan sang istri, mereka pun mulai berbicara di mana Artan menanyakan tentang Louis yang tak menepati janjinya untuk bertemu di kafe, yang ditambah ia sangat ingin bertemu dengan anaknya setelah sekian lama tidak bertemu. Mengetahui jika sang anak berada di rumah mertuanya, ia langsung memaksa Louis untuk pulang dan mempertemukannya dengan anak mereka, yang ketika keluar dari dalam ruangan, tiba-tiba rumah sakit sudah dikepung oleh puluhan mobil polisi, sehingga Artan tak mempunyai cara lain selain menodongkan senjata ke arah istrinya sendiri. Di tengah kepanikan itu, Louis meminta suaminya untuk membuang senjata yang dipegangnya sebelum ada yang terluka. Yang di situ Artan lebih memilih untuk bernegosiasi dan menyuruh salah satu dari mereka memasuki rumah sakit tanpa memakaikan busana apapun. Dia adalah Lukas, seorang polisi yang memberanikan dirinya untuk menemui Artan dengan kondisi tak berpakaian setelah dirinya menerima pesan dari orang yang ingin berbicara dengan polisi. Di sana mereka berkenalan dan mulai mengenal satu sama lain, di mana Lukas meminta Artan untuk menyerah demi meringankan hukumannya atas kepemilikan senjata ilegal, dan itulah yang akan menjadi satu-satunya pelanggaran yang dilakukannya jika dia menyerah dan tidak menodongkan pistolnya kemana-mana. Bukannya menyerah, Artan memilih untuk bertahan serta meminta sebuah mobil dengan spesifikasi khusus agar dia bisa segera pergi meninggalkan lokasi tersebut, dan jika tidak, maka ia akan menembak Louis serta melakukan aksi bunuh diri, yang hal itu memang sudah dipersiapkannya dari rumah setelah sang istri menyakitinya. Rupanya pasangan suami istri tersebut tengah berada dalam situasi yang cukup rumit, di mana Artan mengaku jika dirinya telah diusir oleh sang istri dan tidak diperbolehkan untuk menemui anaknya sama sekali. Alasan ke sana hanya untuk menjemput Louis agar bisa mempertemukannya dengan sang anak yang sudah lama dipisahkannya. Mendengar cerita tersebut, Lukas akhirnya menyetujui permintaan Artan dengan syarat Lukas harus diperbolehkan untuk memeriksa tas miliknya serta membiarkan semua tawanan untuk pergi, yang dengan entengnya Artan mengizinkan karena sejatinya dia tidak pernah mengancam siapapun dan tak pernah meminta mereka untuk tetap tinggal bersamanya. Tak berselang lama, datanglah beberapa polisi yang hendak memberikan Lukas mobil, yang setelah itu mereka pun akhirnya turun dengan Artan dan Louis yang ditutupi tudung agar tidak dikenali oleh awak media. Entah apa yang dipikirkan Lukas, dia terus saja menuruti apa yang diinginkan oleh Artan tanpa takut jika dirinya akan terluka, sedangkan Artan tetap di posisi yang sama dengan tangan yang masih menodongkan senjata ke arah mantan istrinya sendiri. Konsentrera dig på att köra. Okej? Här kom radion. Di tengah kekacauan itu, Artan dibuat jengkel ketika melihat cincin kawin milik Lukas sudah tidak berada di tempatnya, sehingga ia beranggapan jika sang istri sudah tak menginginkannya lagi.
Dengan sabar Lukas menerima setiap keluhan dari Artan, di mana dia juga beberapa kali memberikan saran agar segera menyimpan senjatanya karena jalan yang mereka lewati tidak terlalu kondusif sehingga ditakutkan jika dia malah kelapasan setan dan membuat istrinya berada dalam bahaya. Lugnt och stilla, Artan. Nyheterna, jag vill höra vad de säger. Tak mau mendengarkan ocehan itu, Artan meminta Lukas segera menyalakan radio untuk mendengarkan update berita tentang dirinya. Yang betapa terkejutnya dia setelah mendengar jika apa yang dilakukannya merupakan sebuah aksi terorisme setelah kepolisian berasumsi jika Artan membawa sebuah bom di dalam tasnya. Artan, jag vet att du inte har en bomb i väskan. Lukas yang juga mendengar berita tersebut langsung melaporkan kejanggalan ini sehingga kini Artan sudah aman dari predikatnya yang dianggap sebagai seorang teroris. Någon bomb i 1620, är det uppfattat? För att du lurar en till dig. Du, din familj. Dalam perjalanan itu kerap kali terjadi pertengkaran di antara pasangan itu di mana Artan terus saja menyalahkan istrinya setelah dia menendangnya dari rumah. Bahkan Louis berani melaporkannya ke polisi yang membuat ia harus mendekam di penjara selama 3 bulan lamanya. Men säg bara, vem fan vet hur du gjorde det? Sedikitnya bahasa yang keluar dari mulut Louis memaksa kita untuk melihat hanya dari satu sudut pandang, di mana Artan lebih mendominasi seakan ia adalah korban dalam situasi ini, yang hal itu dibuktikan dengan beberapa penderitaan yang harus dialaminya atas kesalahan yang tak pernah ia lakukan sama sekali, sehingga dari sana timbullah beberapa argumen yang menyatakan jika Louis merupakan penyebab dari itu semua. Varför skrattar du? Tak terasa perjalanan mereka sudah hampir menempuh setengah jalan sehingga Lukas meminta izin kepada Artan untuk mengisi bensin karena anak buahnya tidak sempat mempersiapkannya terlebih dahulu. Yang dengan santai dan tanpa beban, Lukas keluar untuk mengisi bensin sambil menawari pasangan itu beberapa makanan setelah melewati perjalanan panjang tanpa memakan apapun. Artan yang tidak mau makan pun membuat semua kena imbasnya termasuk Lukas sehingga mereka kembali melanjutkan perjalanannya dengan perut yang masih kosong. Dalam keheningan itu Artan mencoba untuk mencairkan suasana dengan menanyakan kehidupan rumah tangga Lukas, yang mana Lukas menjelaskan jika ia pernah mempunyai istri namun harus bercerai karena sebuah alasan yang sangat pribadi. Mereka juga mempunyai 2 orang anak dan tetap akur sampai saat ini demi kedua anak mereka. Är du inte gift? Nej, inte längre. Jag tror att vi kanske slutade lyssna på varandra. Mendengar cerita itu, Artan mulai terpancing dengan menjelekkan mantan istrinya kepada Lukas tentang betapa buruknya dia menjadi seorang ibu. Waktu kecil, sang anak pernah dibawa keluar rumah dengan suhu minus 20 derajat Celcius tanpa menggunakan pakaian yang layak. Ditambah lagi, Louis pernah menghilang selama 1 bulan meninggalkan anak dan suaminya entah kemana. Jag har inte skrivit på någon papper. Nej, jag vet. Tak tahan dengan omelan Artan, Louis akhirnya ikut berbicara dengan menjelaskan jika ketika hamil Artan juga pernah meninggalkannya dan bermain dengan wanita lain. Terlebih lagi dia juga mengidap sebuah penyakit bernama psikosis sehingga tak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Hilangnya dia dikarenakan harus dirawat selama 1 bulan lamanya. Du är sjuk och tomten finns. Ha det lugnt båda två, okej? Seakan tak ada yang mau menyerah, pertikaian di antara mereka berdua pun tak bisa dilerai oleh siapapun termasuk Lukas yang malah ikut diserang setelah mencoba untuk melerainya. Jag hade för fan en psykos. Sesampainya di rumah, mereka langsung memasuki bagasi untuk menyembunyikan diri dari polisi lain, di mana ayah Louis yang sudah menunggu mereka pun malah memancing amarah Artan dengan menjelekannya seolah tak peduli terhadap nyawa anaknya sendiri, sehingga mereka berdua malah bertengkar dan beradu argumen tentang siapa yang salah di antara mereka berdua. Artan, det som har hänt har hänt. Du ljög. Du sa att jag slog dig. Tak berselang lama, ibunya Louis juga datang untuk melihat situasi, di mana kali ini Louis lah yang bertengkar dengan ibunya, yang di sini kita bisa melihat jika hubungan di antara mereka berdua sangat tidak harmonis, baik dengan menantu maupun dengan anaknya sendiri. Och sen när allting skiter sig. Nej, det vågar du inte, för du var så rädd för att du skulle bli fet och full. Att du inte tar hand om din kropp. Är det hans fel att han är här, tycker du? Artan yang tetap memaksa untuk memanggilkan anaknya pun membuat si ibu harus menurut, di mana ia langsung membawa cucunya untuk dipertemukan dengan kedua orang tuanya, yang setelah si anak kembali pada orang tuanya, tiba-tiba datanglah si ayah dengan membawa bedil mimis yang akan ia gunakan untuk membunuh orang tua dari cucunya itu, sehingga
Setiap kesalahan yang dilakukan Artan tetap dihadapi dengan sabar oleh Lukas, di mana dirinya masih bersikap lemah lembut tanpa memperlihatkan kekesalan sedikit pun, sehingga kita akan dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Lukas terhadap si Artan ini. Awalnya Lukas ingin melarikan Artan melalui jalur pesawat, di mana dia meminta atasannya untuk memesankan sebuah tiket untuk keluarga Artan kembali ke negara asalnya. Namun karena pihak penerbangan tak ingin mengambil resiko, maka permintaan itu pun langsung ditolak, sehingga Lukas tak mempunyai opsi lain untuk melepaskannya. Sebenci-bencinya dia pada sang istri, dalam hati kecilnya Artan ingin bertemu atau kembali rujuk dengan istrinya dan membesarkan anak mereka dengan penuh cinta di tempat nyaman tanpa ada gangguan dari orang tuanya. Namun sayang, Artan memilih jalan yang salah, sehingga dia tak punya pilihan lain selain mengancam istrinya meski tahu konsekuensi apa yang nantinya akan dia dapatkan. Sebenarnya ada sebuah cara bagi Artan untuk lolos dari hukum, di mana dia hanya harus atau akan dideportasi ke negaranya lewat duta besar yang siap untuk memulangkannya. Namun hal itu sama saja dengan dia harus berpisah dengan keluarganya, sehingga Artan memilih untuk opsi ketiga dengan meminta sebuah kapal peri agar dia bisa pergi dengan membawa serta keluarganya. Lukas terlihat sudah setengah mengemis serta Louis yang mulai putus asa. Dia meminta untuk baikan semuanya dengan Artan yang harus menerima untuk dideportasi, sedangkan dia dan anaknya akan tetap tinggal dan meneruskan kembali kehidupannya seperti biasa. Namun karena Artan yang tak ingin hal itu terjadi pun dengan frontal berkata bahwa dia lebih memilih surga daripada harus kehilangan anak dan istrinya. Mendengar jawaban Lukas kepada rekannya membuat Artan bertanya tentang alasan kenapa ia selalu menjawab singkat, yang hal itu langsung dijawab Lukas dengan pentingnya kejelasan sehingga tidak muncul miskomunikasi. Sadar betapa bahayanya dampak dari sebuah kesalahpahaman, jawaban tersebut akhirnya menjelaskan tentang alasan Lukas tetap sabar menghadapi Artan, karena dia sadar betul jika kasus ini hanyalah sebuah kesalahpahaman dan berharap supaya mereka berdua bisa menyelesaikannya di perjalanan. Sebenarnya Artan sangat memahami apa yang dikatakan oleh Lukas, namun karena dia tidak mempunyai pilihan lain, maka dia tetap meminta agar Lukas melanjutkan perjalanannya setelah mengetahui jika ada sebuah kapal yang bersedia menerimanya. Di perjalanan, Lukas bercerita jika dia memiliki 2 orang anak dan harus berpisah dengan mereka karena sebuah perselingkuhan, di mana besok anak sulungnya akan berusia 13 tahun dan sepakat untuk menyanyikan sebuah lagu di acara ulang tahunnya, yang cerita itu dia maksudkan untuk membuat Artan sadar jika dirinya masih mempunyai kesempatan dan tak salah pilih dalam mengambil kesempatan. Dan ketika Lukas masih memberikan pemahamannya kepada Artan, tiba-tiba ya, si anak yang menangis akibat kejadian itu pun membuat Louis merasa muak, di mana dia akhirnya meminta Artan untuk mengakhiri drama ini demi anak mereka berdua. Yang karena terlalu emosi, Louis juga mulai bersuara tentang kejadian di masa lalu dengan menjelaskan jika dirinya sangat mencintai Artan serta sangat membenci dirinya sendiri yang mempunyai penyakit tak golib seperti orang lain. Mendengar hal itu, Artan hanya bisa melihat mantan istrinya menangis dengan segudang penyesalan yang sudah dia lakukan, apalagi setelah Louis berkata jika mereka sudah sangat terlambat untuk kembali bersama setelah Artan menghilang ketika dia benar-benar membutuhkannya. Singkat cerita, sampailah mereka di dermaga. Artan memberikan ponselnya pada Lukas agar bisa menghubungi anaknya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Yang dari percakapan tersebut, tak seorang pun dari mereka yang tak meneteskan air mata, di mana Artan meminta Lukas untuk membelikannya secangkir kopi karena ingin berbincang secara pribadi dengan mantan istrinya itu. Pada akhirnya Louis memperlihatkan cincin kawinnya yang sudah dia rombak menjadi liontin dengan detak jantung anak mereka ketika baru lahir ke dunia, serta menegaskan jika mereka sudah tidak bisa bersama lagi. Yang mendengar hal itu, Artan hanya bisa menangis dan berkata jika dirinya sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi.
Karena jawaban Louis sudah tidak bisa diganggu gugat, maka ia pun akhirnya menyerah dengan memberikan senjatanya, yang mana Louis dengan bimbang membawa dan membuang senjata itu dan memberikannya pelukan untuk yang terakhir kalinya. Karena Artan sudah tidak bersenjata, maka polisi pun mulai menghampirinya dan menangkapnya saat itu juga, di mana Artan hanya bisa pasrah sambil memberikan seutas senyum kepada Lukas serta orang yang sangat ia sayangi, yakni anak dan istrinya. Tamat ending yang cukup membagongkan. Cilal, cilal, cilal. No, cilal.